kedua kalinya salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 0011 Sidenai. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hari ini berkenan hadir, dan kepada ibu-ibu dari Dewan Guru TK yang sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami. Lagi, tadi disampaikan bahwa acara ini akan dilaksanakan ya, aksi nyata. Untuk itu perlu nampaknya bersama-sama kita buka. Ya, kita sama-sama buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini resmi kita buka. Barangkali yang dapat saya sampaikan, kalau ada yang kurang buka. Ya tidak. Kalian mengatar loh. Rehan Rafa ya ini. 2R tapi. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Saya calon guru penggerak angkatan ke-11, insyaallah. Hari ini sedang melakukan berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif, ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, ini profil saya, guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, Ibu mungkin bisa berpasangan, boleh berdiri sebentar, relax, tidak apa-apa. Pak Deddy kita suka senyum nih, ayo. Kita senyum bareng-bareng. Tapi lihat ke temennya, lihat ke temennya. Itu mana kok? Adiknya dia nggak tahu. Boleh Bapak dengan Ibu. Kalau Ibu, Kalau sama Pak Bejo nggak mau lah senyum berpasangan ya Pak. Kita senyum selama 30 detik. Ini dah. Baterai kan kalau terus. Udah soal nampak sih. Hanya punya Fitri yang lihat. Halo. Baik, Bapak Ibu boleh berhadapan kali Ibu sama Bapak berhadapan. Ayo boleh ya. Senyum gimana? Habis ini lapar lagi kan. Giginya, tapi jangan lihat ke giginya, emang mulutnya ya. Lihat ke wajahnya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat 30 detik. Oke, dah. Pada Robi. Pada Robi mau senyum dia. Halo. Nah, baik, ini Bapak Ibu, ada sebelum kita masuk pada materinya gitu tentang disiplin positif, ada kesepakatan forum diskusi kita hari ini. Sama kalau di kelas kita ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah, saat ini kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi pada hari ini. Oke, yang pertama, satu tadi menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Itu setuju ya Bapak Ibu semua? Setuju. Mungkin ada yang lain yang akan menambahkan apa sih kesepakatan yang akan kita buat di forum ini? Boleh Pak Deddy, apa kesepakatan yang kita tambahin? Fokus dengan apa yang disampaikan. Iya, apa Pak? Fokus. Fokus, oke, boleh. Fokus terhadap apa yang disampaikan.
Selanjutnya, ibu ada ibu? Wah, gimana kalau silent HP-nya, silentkan HP, bisa ya? Silent HP. Selanjutnya dari ibu lah, bapak-bapak apa lagi? Izin saat mau keluar. Oh iya, izin saat mau keluar. Yang keluar. Muati, apalagi muati, forumnya yang bisa kita buat sepakatan kelasnya, sepakatan di forum. Ada bu? Boleh minum boleh lah. Oh boleh minum makan, gak masalah. Tapi kena kawan aja gorengnya kan. Oke, ada lagi Pak, ini Pak Didi belum nih? Apa kira-kira Pak? Pas, menghargai siapa pendengar, fokus terhadap apa yang disampaikan, kemudian silent HP, yang terakhir izin saat akan meninggalkan ruangan. Oke, nah ini kesepakatan kita bersama ya Bapak Ibu, gitu tanpa ada paksaan, nanti dari kesadaran kita. Baik, selanjutnya, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Nah, pernah dengar Bapak Ibu tentang disiplin positif? Ada yang pernah dengar? Pernah. Oh pernah ya. Apa kira-kira Pak menurut Bapak disiplin? Disiplin itu apa sih Pak? Disiplin mematuhi aturan yang telah dibuat. Oke bagus, baik banget benar. Mematuhi aturan yang telah dibuat. Ada lagi yang lain Bapak Ibu disiplin positif? Baik, itu benar sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ijil bahwa disiplin positif adalah mematuhi aturan. Ini disiplin positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Ini satu, disiplin positif motivasi. Kedua, ada yang akan saya bahas, nanti ada 6. Di sini ada disiplin positif motivasi, kemudian perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Jadi di dalam sekolah gitu, kita sebagai guru akan ada nanti nampak Bapak Ibu setelah mempelajari ini kita akan sadar, oh ternyata selama ini kita mengajar kita banyak kekurangan. Apa ya kekurangannya? Itu yang akan kita pelajari dari modul ini. Nah, ini tadi disiplin positif seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Faizil bahwa itu mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati. Nah ini dia disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin yang mau diterapkan saat ini, apalagi di kurikulum Merdeka, itu adalah disiplin yang bukan lagi dari luar, bukan dari guru, tetapi dari dalam dirinya, rasa tanggung jawabnya, kesadaran akan dirinya sendiri untuk melakukan disiplin itu. Nah, di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak atau siswa peserta didik itu akan melakukan disiplin dengan cara mengontrol dirinya sendiri, tanpa harus dari orang lain, dari guru, terutama kalau kita di sekolah. Disiplin positif itu adalah disiplin diri dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun ujian atau hukuman. Kan saat ini kita suka itu buat jujur ya kita ya Bapak gitu. Kadang kita kasih dulu hukuman baru dia ngerti yang mana ini gitu. Kalau nggak dikasih hukuman, anak nggak akan paham apa yang harusnya dia lakukan. Nah ini
Seperti contohnya, kalau kita sendiri aja lah, mungkin ada login. Kalau ke sekolah niatnya apa sih, motivasinya? Apakah cuma udahlah sekadar aja gitu, atau karena ada kepala sekolah ini masuk hari ini, gitu. Kalau nggak masuk payah gitu. Atau karena aduh ada tanggung jawabku gitu, ada yang harusnya aku kerjakan, memang laksanakan. Apa terserah, ada kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah, ya udah sama aja gitu, tetap hadir seperti biasanya. Nah, itu yang namanya motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Karena kalau motivasi yang internal, dia akan bertahan, merubah kita pada dasarnya gitu. Untuk nggak akan berubah karena orang lain. Nah, itu dia. Lanjut Kak. Ini kita kan saat ini semua sama ya, ilmu guru TK, kita SD juga melaksanakan kurikulum merdeka gitu. Nah, di kurikulum merdeka ada 6 karakter profil pelajar Pancasila gitu. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang mau diterapkan lagi ada mandiri. Kemudian yang dikembangkan lagi kebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis gitu. Nah, dari 6 yang ditampilkan tentang profil pelajar Pancasila, nah 6 ini kalau bisa kita akan terapkan di sekolah kita gitu. Jadi akan muncul dari karakter anak itu ke-6-nya. 1, dia beriman. Mungkin kalau beriman kita udah banyak terapkan ya. Pertama, doa, itu kan ada beriman tuh. Sebelum belajar kita mulai berdoa, itu masuk beriman. Kemudian kalau dari kemandirian bisa kita terapkan, mungkin dia sudah bisa, kalau ATK gitu sudah bisa buka sepatu sendiri, itu sudah nampak mandirinya gitu. Sudah mau ditinggal orang tuanya, itu sudah nampak kemandirian dari situ, keberaniannya. Kemudian kebinekaan global, kebinekaan berarti karena keberagaman, apalagi kalau di SD itu ada sekolah anak siswa yang dia nggak semua agama Muslim, jadi mereka nampak tidak saling mengejek temannya yang di luar dari agamanya. Halo, ya. Kemudian kita akan Bu, dari Putra Bu. Saya motor coba, Bu mau motor nggak? Yang paling mantap Bu, saya Bu. Tanggal 10 bulan. Terus baik, ada yang keempat yaitu bergotong royong. Kita sudah membiasakan ya Bapak Ibu dari sekarang, dari dulu ada namanya gotong royong di dalam kelas kita, di sekolah terutama. Ya. Gotong royong. Kemudian selanjutnya kreatif, ini yang akan kita tunjukkan di sekolah Bapak Ibu tentang kreatif anak dalam belajaran. Yang terakhir, anak bisa berpikir atau bernalar, jadi dia bisa menerima menyaring informasi dan mengevaluasi dirinya. Inilah profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Jadi ada Bapak Ibu beriman,
bertakwa, mandiri, kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar. Bu, 2 menit lah Pak, balik kita terakhir. Minum dulu Bu. Ya, pulang aja. Ya. Sebentar dulu, coba kedengaran. Coba tukar baterai kemudian ini yang lain. Makan apa Ibu? Silakan dulu. Iya Bapak, boleh Ibu, boleh dimakan. Biar nggak kaku kali ini makan. Bapak minum. Dah. Mainan baterainya berapa? Oke. Kurang dari hari. Iya Bu, dimakan Bu. Yang memandu. Tutup dulu Bu. Habis baru kasih dek. Siangnya. Halo. Ya, sementara sambil nunggu boleh lah kalau mau dilanjut. Suara vokal dulu. Masih ya. Kalau merah tandanya habis ya? Betul, kalau merah itu mau habis. Insyaallah ganti baru bagus. Maaf, ini personal lambat 20 menit. Oh, ada Bang. Iya. Kalau dua pak. Bacaan saja. Makasih Cikgu. Cikgu, makasih Cikgu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekali sambil dimakan dan diminum hidangannya, kita lanjutkan ya. Motivasi belajar, motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi kita untuk melakukan perilaku kita gitu atau tindakan kita. Di sini saya buat ada 3, sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu yang saya ceritakan. Motivasi itu kan berbeda-beda. Setiap kita datang ke sekolah atau mengajar, motivasinya mungkin ada yang berbeda. Yang kalau sama nanti mungkin alhamdulillah kalau yang baik gitu. Nah, motivasi seperti Pak Dedi jauh-jauh dari Pulau Burung, Pak Saidi dari Buntung. Nah, apa motivasi Pak Dedi ke sekolah? Saya, Ya Pak. ya, motivasi saya adalah mengajar. Karena tanggung jawab saya itu mengajar anak-anak yang membuat semangat belajar. Iya, terima kasih. Bagus Pak Dedi untuk jawaban kata-katanya. Mungkin ada Pak Ijil. Ya, saya seperti itu juga motivasi di samping kita ditugaskan sebagai seorang guru sini juga kita ingin mendidik juga dengan sepenuh hati. Ya, itu berarti motivasi yang mana yang masuk kita ya, gitu. Kalau seperti yang diungkapkan Pak Dedi dan Pak Ijil. Nah, ini dia. Ada 3 motivasi atau perilaku manusia yang membuat dia melakukan, yang memotivasinya. 1, untuk menghindari ketidakpastian.
ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Sama kalau di sekolah mungkin motivasi anak apa sih ke sekolah? Dia ada ini, satu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu, ketika di kelas terhadap gurunya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari tiga ini, menurut Bapak Ibu mana yang paling baik motivasinya? Satu, dua, atau ketiga? Oke, bagus itu ada katanya semuanya bagus. Kalau ada sebagian yang bilang yang nomor 3 yang paling baik. Nah, dari 3 motivasi ini, yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu kira-kira masuk ke intrinsik atau motivasi eksternal, ekstrinsi, internal atau eksternal. Eksternal, ada yang bilang internal. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya mereka. Berarti Bapak Ibu mungkin sudah lebih paham. Baik. Nomor 1, nomor 2 itu adalah masuk motivasi eksternal. Jadi anak kalau di sekolah ya Bapak Ibu gitu, anak kita melakukan apa yang mereka kerjakan itu kalau 1, kedua berarti masih eksternal, dari luar, tidak dari dasar dirinya. Nah, yang kita mau munculkan sebenarnya adalah yang ketiga. Jadi kita mau munculkan anak itu melakukan apapun di sekolah ini itu berdasarkan motivasi internalnya. Jadi dia melakukan apa yang dia inginkan dan dia menghargai dirinya sendiri gitu. Bukan karena dari nanti kalau misalnya aku buat ini dimarahin guru gitu. Atau nanti kalau misalnya aku bagus nanti kan dikasih bapak hadiah. Nah itu masih dari eksternal. Jadi dari luar yang dia lakukan, tidak ada dari dalam diri. Selanjutnya Pak, nah ini kita akan bahas tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah mungkin menjalankan ini ya, sama wali kelas atau guru TK, guru PAUD gitu. Ada sebelum masuk di awal pembelajaran kita akan ada buat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu dibuatkan oleh sekolah. Misalnya, contohnya kita buat budaya 5S. Nah, berarti kan itu dari sekolah, setiap anak seluruhnya. Tapi kalau dia keyakinan kelas itu dibuat hanya antara guru dan murid. Jadi kita buat keyakinan itu atau kesepakatan kelas itu tidak hanya kita yang buat sendiri. Ibu buatkan seperti ini, harus patuh ya. Itu tidak bisa. Tetapi harusnya kita ajak anak bareng. Apa yang menurut kalian keyakinan kelas yang akan kita sepakati? Nanti anaknya bilang tuh, tidak ribut misalnya. Nah, tuh. Cuman saat ini kita buat itu kan ada namanya, seperti ini peraturan kelas ada gitu. Ada keyakinan kelas. Apa beda peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu? Kalau aturan, iya, udah. Oke, bagus Ibu. Kalau kayak peraturan sudah dibuat. Kalau dia kesepakatan, iya, pikir bareng-bareng katanya. Bagus sekali Ibu, terima kasih. Nah, kalau peraturan kelas itu adalah aturan yang sudah dibuat dan anak akan mengikutinya. Jadi dia harus mengikuti aturan itu. Sedangkan kesepakatan kelas itu adalah kita bareng-bareng sama anak-anak. Ayo nak kita buat kesepakatan kelas, ayo gitu. Apa yang kalian inginkan ketika di dalam pembelajaran? Bu, tidak boleh ribut. Please, tidak boleh ribut. Apalagi nak, misalnya. Ini Bu,
kerjain sekolahku, buat ya berarti kan dari mereka. Jadi kalau misalnya nanti ada anak yang dia tidak melakukan ya, misalnya nggak kerjakan PR, kita bisa bilang ke anak-anak, ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Nah kalau nanti dia bilang, oh iya Bu, saya nggak kerjakan PR, itu masuk ke mana? Harusnya kan ngerjakan PR tepat waktu. Nah dari situ dia akan membangun kesadaran dirinya. Gitu. Nanti itu di selanjutnya ya Bapak Ibu, nanti bagaimana kita menerapkan ketika anak berbuat kesalahan. Oke, nah ini dia ada kami buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah belum ya. Kalau keyakinan sekolah biasanya itu yang membuat satu ada kepala sekolah, ada guru, dan ada bisa komite sekolah ikut bantu dalam membuat keyakinan sekolah ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah guru dan murid di dalam kelas itu aja. Jadi guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi mereka itu nggak merasa ini kan aturan yang ibu buat, tapi ini aturan kita bersama, nah. Jadi mereka sadar kan kita yang buat, berarti kita harus menjalankannya. Itu namanya ya internal. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kelasnya. Jadi ini enggak yang sulit-sulit yang kita buat Bapak Ibu. Nah, nanti ada kalimat apa yang harusnya kita buat untuk membuat kesepakatan kelas ya, atau sekolah. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Kalimat negatif. Ketika kalimat negatif, anak akan takut. Tidak boleh terlambat. Maka kita akan buat mungkin jadi kalimat yang positif. Datanglah tepat waktu. Itu akan lebih enak didengarnya Bapak Ibu. Gitu. Nah itu contohnya. Atau misalnya tidak boleh mengejek temannya. Mungkin bahasanya itu kan bahasa negatif. Kita ganti bahasa positifnya stop bullying. Boleh. Jadi ada kalimat yang mungkin kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tapi itu negatif kalimatnya. Anak tidak akan senang, orang tidak akan senang di pikiran kita ketika kalimat negatif yang terdengar. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, ada senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kemudian ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri, gitu, yang terbaik. Ini ada banyak. Kemudian ada hormat, keyakinan kelasnya. Kemudian ada bekerja di sini. Oke, ada lagi Pak. Ya, ini Bu, buat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kita setiap manusia punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Ada beberapa kebutuhan dasar. Mungkin dari Ibu, apa sih kebutuhan Ibu sebagai manusia? Ya contohnya apa? Butuh duit. Oh, butuh uang. Iya, puji baiknya. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan Ibu apa Bu? Ada gambar cinta, Oh, perlu ilmu pengetahuan. Iya, ada gambarnya apa? Masa ini kira-kira apa masa ini? Kebutuhan Bapak apa sih kebutuhan Ibu? Udah ada rumah gue, ada cinta dari saya. Iya, Ada gambar bola, tapi duit. Ada rumah itu tempat tinggal. Iya. Nah, baik, lanjut Pak. Ini dia, kita akan lihat kebutuhan pernyataannya. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar. Di sebelum ini ya Bu, ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, ketika nanti anak melakukan kesalahan atau berbuat yang kita rasa tidak sesuai, gitu, kita akan melihat dari kebutuhan dia. Gitu. Jadi nggak langsung kita mungkin langsung malah kenapa ya kok buat dengan waktu longsor nggak mau berhenti gitu. Kok dia kenapa ya? Kok selalu datang ke depan meja gurunya terus.
ternyata ada kebutuhannya Bapak Ibu, kebutuhan yang dia inginkan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan lihat. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sama semua manusia, anak-anak kita pun akan ini juga dibutuhkan. Kemudian penguasaan, kemudian ada kebebasan, ada yang terakhir kesenangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang tadi contohnya datang ke depan, sisi datang ke depan, itu mana masuk kira-kira apa yang dia butuhkan? Sayang. Iya, kasih sayang, perhatian. Dan rasa diterima. Itu yang dia butuhkan sebenarnya. Karena kita ke depan aja, sudah balik. Oh, kita misalnya nih, kalau udah capek kali gurunya, gitu kan. Padahal dia itu butuh itu. Ada anak yang seperti itu. Ada anak yang sukanya itu Pak, mungkin dia berantem. Maksudnya lempar sana, lempar sini. Ada guru yang anak ini nggak bisa diam ya, asik dilempar sama mainannya, dilempar ke sini sama kawannya. Itu sebenarnya kebutuhan apa yang dia ingin? Kebutuhan yang mana kira-kira? Kemana kira-kira, kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Iya, kesenangan. Dia senang bermain anak itu. Nah, nanti di situ kita lihat. Atau ada mungkin nanti yang guru ngajarnya kalau di SMA gitu ya, SMP itu membosankan. Karena belajar matematika monoton terus, jadi anaknya bosan gitu. Akhirnya dia tidur. Padahal kenapa dia tidur? Karena dia bosan, dia butuh sesuatu yang membebaskan. Nanti kita akan nampak dari sini. Lanjut. Nih, lihat Bapak Ibu. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasarnya ya, yang kebutuhan manusia. Ini ada studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi, Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira Bapak Ibu boleh Bapak Ibu kasih masukan. Kira-kira apa yang bakal dilakuin? Ini kan ada studi kasus Ibu. Kira-kira yang Ibu mau dihadapkan dengan Ibu Zulaika, apa yang akan Ibu lakukan? Kira-kira apa? Oh, bagus Ibu. Kalau kata Ibu Wati, dibagi makanannya. Oke. Ada lagi Pak Saini. Kira-kira apa Pak Saini? Kalau Pak Saini ada satu. Kira-kira apa Pak Saini? Kalau menurut saya ya pertama kita lihat latar belakangnya dulu. Mengapa Don ini melakukan pemaksaan minta bekal kawan-kawannya? Ya setelah kita mendapatkan ya permasalahannya, ya pokoknya kita nasihati dulu anak tersebut. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Kira-kira menurut Bapak alasan Doni kira-kira apa menurut Bapak? Boleh pilih apa ya? Kira-kira kenapa sih dia kok bisa suka kali Mungkin ya orang tuanya tidak memberikan bekal untuk dia. Bagus, oke. Mungkin tidak memberikan bekal. Iya, Pak, sebenarnya Pak. Oh, bangun. Bu, boleh Bu, kasih oke. Dia nggak ada Pak. Ayo. Pak, kira-kira Pak Denny, apa ya alasannya? Kok dia suka rebutin makanan kawannya? Baik, terima kasih. Di samping sependapat saya dengan Pak Saini, ini jawaban agak lucu dikit. Mungkin Tommy ingin tahu yang berbeda. Oh, bagus Pak. Iya, benar. Itu banyak. Oke. Sama gitu ya. Bagus. Ibu ada Bu? Tetangga lebih hijau ya. Hal yang berbeda. Ya, tadi ada yang kata Kak Dedi benar juga, bekalnya mungkin dia
pengen yang beda. Mungkin makanya masaknya terus setiap hari goreng. Bosan dia lihatnya kawannya, oh makannya banyak. Jadi dari situ kita nggak akan marah Bapak Ibu. Kenapa ya dia kok suka makanan itu? Karena kita langsung kan, kamu punya wadah, kamu ambil punya temanmu, seperti gitu. Kamu ada, nggak kamu makan punya orang lain. Kan kita nggak tahu sebenarnya kenapa dia suka makanan itu. Nah, boleh lanjut Pak? Nah ini dia. Alasan pertama, Tommy itu karena ia lapar dan orangnya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan yang dia inginkan adalah kebutuhan bertahan hidup. Bisa jadi mungkin namanya mungkin ekonomi gitu kan. Jadi dia nggak pernah dibawain bekal saat dia kelaparan, dia butuh makanan, ditengoknya kawannya banyak makanannya, ya dia makanan itu. Jadi kita sadar, oh ternyata dia bertahan hidup. Yang kedua Pak, karena dia merasa senang temannya gini, jadi memperhatikan dia gitu. Dia butuh ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kalau misalnya kita panggil orang tuanya, Pak, Bu, tolonglah ini gimana Tommy, kok suka kali yang ngambilin makanan kawannya. Akhirnya di situ nampak ya, yang dibutuhkan Tommy itu adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi kita tahu ternyata dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Lanjut alasan ketiga ini, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah di sini kebutuhan akan kekuasaan. Jadi dia ingin menunjukkan kebutuhan kekuasaan. Oh aku hebat kan, kawanku semua takut sama aku. Ya. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal yang makanan di bawah ibunya. Benar tadi yang dijelaskan gitu. Jadi dia pengen makan yang lain gitu, makanan yang tidak dari yang dibawa oleh ibunya. Nah di sini nampak kebutuhan yang dia inginkan adalah kebutuhan kesenangan aja sebenarnya. Nah yang keempat tadi kebebasan ya. Yang kelima, nih, karena ia melakukannya karena iseng-iseng saja dan menikmati ekspresi teman-temannya yang kesel. Ada anak yang seperti itu, banyak bahkan. Ini mau kawannya itu senang kali orang itu kesel gitu mukanya. Nah itu ya. Jadi karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ketika dia kesel gitu. Nah maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ini tadi kebutuhan dasar manusia dan itu yang menyebabkan dia melakukan tindakan yang dia kerjakan dan kita nggak tahu bahwa ternyata ada pemenuhan kebutuhan dasar dari 5 itu yang dia inginkan. Jadi kita nggak cepat nanti kalau melihat anak itu langsung marah. Oh dia ternyata kebutuhannya ini. Oh dia melakukan ini karena dasarnya ini. Oke, pernah dengar ini Bapak Ibu? Posisi kontrol restitusi. Saya dengar kata restitusi. Mungkin asing ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang sering mendengar restitusi. Restitusi lah ya. Ya, mungkin asing terkenal posisi kontrol restitusi. Ini yang harusnya kita yang Bapak Ibu sebagai guru, ini yang harusnya kita punya. Posisi kontrol restitusi dan kita akan melihat ketika mempelajari posisi ini, kita akan tahu kita punya posisi mana biasanya kita lakukan. Itu akan menyadarkan diri kita, tapi nggak akan kita harus sebutkan ya. Itu posisi 1 saya loh Bu, atau itu posisi 2 saya, nggak akan seperti itu. Tapi akan bertanya pada seluruh ini sebenarnya yang saya lakukan. Jadi belajar ini akan memberikan adanya manfaat untuk kita. Ini Bu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita akan lihat bagian mana sih kita yang seringnya kita udah tahap mana sih sebenarnya yang harusnya kita kerjakan. Nah, pertama ada 1 guru sebagai penghukum. Ini yang pertama. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Dari kelima ini Bapak Ibu,
Mungkin yang kalau guru-guru masa dulu dan sekarang kan masih banyak ya yang kita membuat sebagai penghukum. Jujurlah ke diri kita gitu. Kita masih suka menghukum anak apa kita sendiri. Atau kita seringnya yang paling mungkin kebanyakan paling bagus tuh guru sebagai teman masih ada. Kita belum bisa memposisikan kita sebagai guru sebagai pemantau atau manajer. Dari 5 posisi kosong ini Bapak Ibu, itu yang paling baik adalah yang paling bawah, guru sebagai manajer. Karena kalau cuma sebagai penghukum, anak nggak akan ada efek jerah. Kemudian membuat merasa bersalah lagi. Sebagai teman masih penting lah kita kan, jadi kayak ke teman, kayak kawan kita buat anak. Tetapi ada yang lebih bagus dari manajer. Nanti kita akan lihat. Boleh lanjut? Nah ini ada 5 posisi kontrolnya. Satu itu tadi kan penghukum ya Bapak Ibu, di sini ada penghukum gitu. Kalau penghukum kita itu biasanya guru itu berbuat menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu. Atau guru suka tuh biasanya kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Atau nanti kalau nggak dikerjain, ibu hukum kamu di depan. Nah, itu contoh, itu penghukum namanya Bapak Ibu. Kita semoga tidak ada lagi nanti yang setelah pembelajaran ini jadi penghukum. Nah, guru hasilnya apa sih? Anak itu menjadi pemberontak Bapak Ibu, menyalahi orang lain. Oh itulah Pak, saya nggak kerjain gara-gara dia itu Pak. Misalnya gitu. Nah, berbohong itu nanti yang hasil dari kalau kita sebagai guru penghukum. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid hanya meletakkan guru di luar dunia dia. Jadi dia nggak ada rasa kedekatan dengan gurunya. Murid akan berkata, biarin aja, nanti juga dimarahin lagi. Sering nggak dengar gitu? Pak, dengar ya? Sering kan? Alah, kadang cuma dimarahin. Kamu kerjain tugas, besok paling dimarahin aja. Atau suruh diri lah. Nah itu dia. Dampak pada murid apa? Dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu lagi diulang. Itu lagi. Karena tadi tuh kita sebagai guru hanya penghukum. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi banyak guru ini kalau membuat bersalah itu anak yang akan merasa bersalah. Gara-gara aku ya, ibu tuh jadi ini misalnya. Itu contohnya aja. Kata-kata yang biasa guru buat, seharusnya ibu kecewa sama kamu. Seharusnya saya katakan ini, ibu kecewa sama kamu. Gitu. Nah, guru berkata, kamu harusnya sudah kayak kamu itu tahu, ibu lelah sekali. Atau mengatakan, ibu stres loh nak, itu akan merasa anak bersalah. Nah, itu akan berdampak kepada mentalnya. Jadi kita harusnya sayang ke anak ya, gitu. Kasihan mereka gitu. Ternyata di rumah seperti itu, di rumah dimarahin mama bapaknya, sampai di sekolah kena lagi dimarahin gurunya. Ini apa yang didapat dari sekolah? Nah, kemudian hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan hasil untuk anak. Kemudian apa kaitan dengan dunia berkualitasnya itu? Murid meletakkan guru ini agak mending di dalam dunia berkualitas gitu. Murid berkata biasanya kan namanya kalau dia salah kan, maaf ya Bu, maaf ya Pak, gitu saya minta maaf. Sering pasti anak-anak lain. Itu kadang masuk kepada pembuat bersalah kita, membuat anak merasa bersalah. Gitu. Dampaknya kepada anak-anak itu tadi merasa rendah diri anak jadi. Ini kasihannya ibu itu gara-gara aku. Contohnya ya Pak Ibu. Kemudian ada sebagai teman, ini banyak nih kita ini sebagai teman, gitu. Dan sampai situ banyak ibu guru dan bapak guru yang sudah melaksanakannya. Gitu. Itu guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya kata gurunya, ayo anak, lakukan demi ayah ibu atau bapak. So aku nggak mau misalnya. Atau ingat tidak itu pernah bantu. Itu kata-kata masuk pada teman. Gitu. Kalau kita sebagai guru dan anak kita buat jadi teman, itu memang ada timbul kedekatan. Tetapi kedekatan itu hasilnya masih negatif. Anak akan ketergantungan. Misalnya biasanya kita bantuin dia nulis, gitu. Akhirnya nanti anak bisa
misalnya di kelas 1 atau TK, dia akan terus tergantung gurunya. Nunggu gurunya dulu, kalau kakak mau ngerjain, itu masih di situ. Kalau dia sebagai teman. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting untuk dunianya, karena dia dekat tadi itu, ada kedekatan hubungan emosional. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Nah, itu dia. Dampak ke anak itu lemah, tidak mandiri, ketergantungan dengan gurunya. Ya bapak ibu. Kemudian yang keempat, nah ini sudah mulai nampak step dari tinggi gitu, yaitu kita sebagai pemantau. Pemantau itu, guru itu cuma menghitung dan mengukur. Misalnya anak yang nggak kerjain tugas, dia beberapa kali kita cuma bilang gini, nah ini tugas beberapa yang nggak kamu kerjakan. Dia akan ngomong sendiri, sudah 3 kali bu. Nah itu kita memantau itu namanya, mengukur kesalahannya. Dan apa peraturannya gitu. Hasilnya anak itu akan menyesuaikan diri bila diawasi cuman. Kalau nggak diawasi gurunya, mungkin beda guru. Saya yang masuk, saya bilang rehat sudah beberapa kali nggak ngerjain tugas, 5 kali bu. Tapi besok hari Senin masuk Pak Dedi, dia nggak akan ingat itu lagi, dia nggak akan buat yang sama lagi. Kenapa? Nggak, saya yang ngawasin gitu. Ya, namanya pemantau. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Gitu. Kemudian murid berkata sebenarnya berapa banyak bintang yang yang saya harus peroleh, gitu. Berapa halaman yang harus saya tulis. Dia akan bertanya sendiri gitu, ke gurunya masing-masing. Itu memantau. Jadi nggak harus kita bilang ini karena kamu nggak kerjain, nanti kerjakan 1 halaman ya nak, tugasmu jadinya gitu. Itu namanya bukan pemantau, tetapi dia yang akan bertanya, bu, kan saya nggak ngerjain PR, nah saya harus kerjain berapa ini? Contoh itu namanya pemantau. Udah ada timbul dari diri anak. Nah itu dia, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dapat dulu. Nah yang terakhir nih Bapak Ibu, dan semoga kita bisa sama-sama ini di manajer. Saya, Ibu, Bapak belajar tentang manajer ini. Jadi di manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Jadi saya ada buat video tentang ini gitu. Misalnya tadi kita udah buat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas gitu. Misalnya anak, misalnya silakan datang terlambat ke sekolah. Kita sudah buat kesepakatan keyakinan sekolah gitu. Datang tepat waktu. Jadi kita bisa tanyain, apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Mungkin dia akan bilang datang tepat waktu bu, gitu. Nah ternyata kamu tidak datang tepat waktu, gitu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu abaikan? Dia yang akan menjawab sendiri. Kita hanya menanyakan tuh. Itu menguatkan kehasilnya, dia akan menguatkan pribadinya karena dari dalam dirinya, gitu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian murid berkata, bagaimana cara saya untuk memperbaikinya bu? Oh ini. Ya. Kalau yang manajer ini Bapak Ibu, dia akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara dia memperbaiki dirinya. Ini saya buat di sekolah. Misalnya Bapak Ibu punya murid yang nakal, kita akan tanyakan dulu alasannya. Dari alasan itu kita akan lihat nak, misalnya dia datang terlambat. Alasan kamu datang terlambat kenapa nak? Dia bilang bu, saya bangunnya kesiangan, misalnya. Kita tanyakan lagi, kenapa bangunnya kesiangan? Misalnya dia bilang, iya bu, aku tadi malam nonton TV, jadi tidurnya kemalaman. Nah, kita bilang lagi, bagaimana caranya supaya kamu bisa bangun lebih pagi? Dia akan bilang, oh nanti bisa bilang mama suruh bangunin lebih pagi. Nah berarti nanti kamu bisa bilang sama orang tua untuk bangunkan pagi ya. Iya bu, itu dia akan merasa nggak bersalah hari itu. Dan dia akan menemukan sendiri kesalahannya dan dia bisa untuk memperbaiki diri apa yang harus dilakukan. Nah itulah yang disebut manajer.
Ini dia tadi posisi kontrol restitusi. Dari 5 posisi itu adalah posisi manajer yang terbaik, dan kita sama-sama belajar untuk jadi posisi tim manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi nggak guru yang menentukan. Kalau terlambat, hukumannya ini. Kalau kamu nggak berbuat ini, nanti jadinya seperti ini, dan seperti itu. Tapi kita akan tanya ke anak dulu. Kita gali dari anak. Nah itu dia. Jadi dia untuk mempersiapkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Tapi bersama kita yang akan dulu. Oke? Nah ini dia. Selain itu posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah ini Bu, Bapak ada kalau ketika anak melakukan kesalahan, kita akan buat segitiga restitusi. Mungkin jarang kedengaran ya Bu Nani ya. Tahapan dalam segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Yang 3. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita mendapatkan nanti ada permasalahan di anak, di siswa, ini yang akan kita lakukan dulu, tahapan-tahapannya. Jadi nggak usah langsung ke menanyakan keyakinan, tapi kita tanyakan dulu tentang kita dulu menstabilkan identitas anak. Apa sih pentingnya gitu kok ini harus kita buat. Baik, lanjut Pak. Nah ini dia Bu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita langsung bilang yang kamu kerjakan itu salah loh Nak, itu namanya bukan melakukan menstabilkan identitas. Tapi kalau kita lihat ini, misalnya dia terlambat tadi yang Bapak Ibu, nah terlambat itu sekali-kali tidak apa-apa. Sebagai manusia, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bisa masuk namanya identitas, menstabilkan identitas. Jadi kita nggak merasa langsung bersalah. Karena ada ya salah itu kan Bapak juga pernah dulu terlambat, tetapi tidak sering, sekali pernah. Itu namanya menstabilkan identitas anak. Jadi anak nggak merasa langsung down bersalah. Nah ini dia. Gimana katanya Bapak Ibu? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Boleh terlambat kalau sekali, tapi kalau sering-sering itu tidak baik. Itu buat kita katakan kita nggak merasa atau itu langsung mental mentalnya besok sama ya gitu. Padahal kita tahu salah lagi, tapi masih ada gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, nah itu contohnya. Kemudian atau kita ini Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Saya berkali bola anak gitu. Kita nggak bilang siapa sih yang mulai gitu. Tapi Bapak sebenarnya kenal siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Kita mau menyelesaikan masalahnya. Nah yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu berbuat baik terhadap diri sendiri? Itu yang namanya menstabilkan identitas. Nah ini yang kedua Bapak Ibu. Setelah tadi kita menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah di sini kita mau mengubah anak, menunjukkan anak apa yang salah pada diri. Nah validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhannya. Contohnya gini Bapak Ibu, tadi misalnya ada dua anak berantem sama kawannya, gitu. Terus tadi kita udah bilang kan, kita bilang bahwa kalau kita tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti akan melakukan kesalahan yang kita maksudnya menstabilkan. Kalau di validasi tindakan yang salah, kita bisa buat, tapi di sini tanpa ada positifnya Bapak Ibu. Saya gini, kita mau bilang, kira-kira menurut kalau pertanyaan itu boleh nggak ya? Kita coba aja beri salah Bu, itu tidak baik. Nah gitu. Nah nanti
juga. Kita berantem sama kawannya karena dia ejek orang tuanya. Nah itu dia mencari kelebihan untuk dihargai. Nah itu dia. Menurut pendapat kamu, apa yang apakah kantor guru itu benar? Itu kan dari saya katakan. Mas, yang terakhir Bapak Ibu, tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita mengeluarkan keyakinan sekolah, nanti ada 5, ada 10. Kita tanyakan, tadi kan mungkin di keyakinan kelas kita saja tidak harus saling menyayangi sesama teman. Itu contoh keyakinan kelasnya. Nah kita tanya Rina, kalau bertukar, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tadi bukan ya? Enggak tuh. Mereka tanya lagi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu abaikan? Oh, menghargai teman dulu. Nah itu namanya kita itu cuma sebagai apa ya? Untuk menanyakan ke apa dan dia akan membuat sendiri kesalahan-kesalahannya gitu. Dan mencari solusinya sendiri dengan sesuatu yang nah ini dia, karena akan memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik, ini Bapak Ibu contoh-contoh yang saya buat. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positifnya tadi yang saya sudah jelaskan, ada tadi 6 budaya positif yang harus kita jalankan di sekolah. Pertama, disiplin positif motivasi. Kedua, perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas tadi. Kemudian ada berapa tadi Bapak Ibu kebutuhan dasar manusianya? 5 ya. Kemudian ada posisi kontrol institusi. Ada berapa posisi yang harus dulu dijalankan? Ada 5 juga tadi gitu. Ada sebagai penghukum, ada tadi sebagai salah, pemantau, teman, dan lain manajer. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berbagi ilmu yang saya dapatkan sama guru penggerak. Terima kasih. Bisa Bapak Ibu bertanya? Paham ya Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akan ya. Ada Pak izin tidak? Cukup? Oke. Terima kasih. Mungkin saya tidak menggurui ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar.